Baik, selamat pagi para mahasiswa sekalian. Saya teruskan perkuliahan kita. Ini kuliah filsafat Pancasila. Pancasila kemarin sudah saya terangkan mengenai beberapa aspek penting yang mendasari soal itu, konteks, kemudian simbolisme dan seterusnya. Sekarang saya mau masuk ke Pancasilanya sendiri. Tapi mohon maaf, saya ingin masuk bukan seperti pada umumnya penjelasan, tapi saya ingin masuk kepada pidato Soekarno mengenai Pancasila. Jadi mohon dimengerti bahwa Soekarno ketika mempromosikan Pancasila sebagai dasar negara, itu urutannya sebagai berikut ya. Sila pertama itu adalah kebangsaan atau nasionalisme. Dua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, demokrasi atau mufakat. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi itulah 5 sila asli, artinya pidato asli Soekarno yaitu. Maka saya ingin masuk ke situ supaya kita mengerti sebenarnya dulu itu maksudnya apa. Gitu kira-kira ya. Baik, saya masuk ke sila pertama, yaitu sila kebangsaan. Ketika Soekarno ngomong soal kebangsaan, sebenarnya waktu itu di risalah sidang BPUPKI ini, Soekarno kepengen mengidealkan zaman Indonesia pernah mengalami national state. Dia mengidealkan zaman dulu, yaitu zaman ketika ada kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Waktu itu misalnya ketika zaman Majapahit, wilayahnya sangat luas, berbagai pulau, bahkan sampai ke Burma, sekarang namanya Myanmar, sampai ke situ kekuasaan Majapahit, dan mengatasi aneka suku, aneka budaya, bahkan juga aneka agama. Itu yang mau diidealkan Soekarno. Dulu aja bisa. Kenapa kita tidak bisa membuat bangsa yang sehebat itu? Kira-kira itu mimpi Soekarno. Tapi yang namanya Indonesia kemudian kalau mau berbangsa terakhir ada syaratnya. Dalam pidato ini Soekarno mengatakan kebangsaan itu, dia mengutip pendapatnya Ernest Renan, filosof Prancis. Renan mengatakan, menurut Renan, syaratnya bangsa adalah kehendak bersatu. Orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Itu Renan. Nah, kemudian Soekarno beranjak lagi ke filosof lain, yaitu Otto Bauer, orang Jerman. Dia mengatakan bagaimana? Inilah menurut Otto Bauer, satu bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib. Mari kita cermati ya. Menurut Renan ada kehendak bersatu, Bauer mengatakan persatuan nasib. Dari sini mari kita mengerti kenapa wilayah Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Pertanyaannya adalah kenapa Sabah, Sarawak, Malaysia bagian atas itu, Kalimantan, Sabah itu tidak kita ambil. Padahal itu masih pulau Kalimantan. Ingat, kembali ke definisi dari Renan dan Bauer, apakah nasib mereka-mereka yang di Sabah itu sama dengan nasib orang Indonesia? Bedanya di mana? Mereka adalah bekas jajahan Inggris. Karena nasibnya berbeda, maka tidak mungkin punya kehendak bersatu, tidak bisa. Gitu kira-kira. Kita pernah punya contoh yang bagus mengenai itu, yaitu mengenai Timor Timur. Sudah sekalian, awalnya Timor Timur atau Timor Leste itu bukan masuk wilayah Indonesia. Tapi ketika zaman Soeharto itu kemudian diintegrasikan, namanya integrasi. Timor Timur masuk ke wilayah Indonesia menjadi provinsi ke-27 waktu itu. Pertanyaannya, kenapa lepas lagi sekarang mereka referendum lalu menjadi negara lagi? Ya karena ini satu nasibnya. Nasibnya jelas beda dengan kita, yaitu adalah Timor Timur bukan jajahan Belanda, mereka jajahan Portugis. Nasibnya beda. Dengan demikian, pasti tidak punya kehendak bersatu. Sehingga kalau dipaksakan masuk Indonesia pun, karena tidak punya kehendak bersatu, pasti lepas lagi. Itu kita alami. Maka yang kedua, misalnya contoh yang sangat hebat adalah soal Papua. Kenapa Papua kita pertahankan? Kenapa Irian Barat itu kita rebut? Ya karena nasibnya sama. Mereka bekas jajahan Belanda dan kehendak bersatunya sama dengan Indonesia. Gitu kira-kira, silakan supaya Anda mengerti logika semacam ini. Berikut saya masuk ke sila yang kedua.
Soekarno mempromosikan nilai kemanusiaan atau dia katakan internasionalisme. Saudara sekalian, dalam pidatonya ini ketika dia bicara mengenai sila kedua, dia mengatakan, saudara sekalian, ini saya baca ya, saudara-saudara sekalian, memang prinsip kebangsaan sila pertama tadi ada bahayanya. Dia langsung mengatakan sila pertama itu ada bahayanya. Sila kebangsaan itu punya bahaya, punya resiko. Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi chauvinisme. Chauvinisme adalah faham yang berpendapat bahwa bangsa saya itu bangsa yang paling hebat. Nation saya, nasionalisme saya itu bangsa ini ya bangsa yang paling luhur di antara bangsa lain. Sehingga berfaham Indonesia überale, ini mengutip Jerman, Nazi. Indonesia di atas segalanya. Inilah bahayanya. Sekarang mengatakan kita cinta tanah air yang satu, berbangsa satu, punya punya bahasa yang satu. Tetapi tanah air Indonesia adalah satu bagian kecil saja dari dunia. Berarti Soekarno mengatakan bahwa oke, kita berbangga sebagai bangsa Indonesia, tapi ingat bahwa Indonesia ini bagian dari bangsa-bangsa lain. Ada nasion-nasion lain, ada bangsa-bangsa yang diinterkan, dihubungkan, namanya internasionalisme. Apakah itu? Yaitu kita ini sama-sama manusia. Maka nasionalisme hanya bisa tumbuh jika ada kesadaran bahwa kita ini manusia yang sama dengan bangsa-bangsa lain itu. Gitu kira-kira. Maka Soekarno merasa perlu mengimbangi prinsip yang pertama dengan prinsip yang kedua, yaitu kemanusiaan. Mengerti ini ya? Baik, sekarang saya beranjak ke sila yang ketiga, yaitu sila mufakat. Untuk mengerti hal ini, mari saya baca saja argumentasi Soekarno mengenai sila mufakat. Dan Anda harus tahu ini, kenapa? Karena ini penting supaya kita mengerti maksud awali Pancasila. Sebentar, saya bacakan ya ini ya. Ya ini, jika memang kita rakyat Islam, mari kita bekerja sehebat-hebatnya supaya sebagian yang terbesar daripada kursi Badan Perwakilan Rakyat yang kita adakan nanti diduduki oleh utusan-utusan Islam. Ibaratnya DPR itu 100 orang anggotanya, mari kita bekerja sekeras-kerasnya agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk di dalamnya adalah perwakilan Islam. Dengan sendirinya, hukum-hukum yang keluar dari DPR itu adalah hukum Islam pula. Diteruskan, sekarang mengatakan, kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, maka bekerjalah mati-matian agar supaya sebagian besar utusan yang masuk DPR itu orang Kristen. Itu fair play. Saudara sekalian, Soekarno ketika ngomong sila mufakat, permusyawaratan, dia mengatakan hal itu. Kalau Anda ingin bermusyawarah di DPR itu, kemudian kalau Anda ingin menguasai DPR, ya kuasailah. Orang Islam kepingin hukum Islam tegak, menangkanlah DPR itu. Orang Kristen sama halnya. Sebentar, kita sering salah tafsir di sini. Di mana salah tafsirnya? Kita kerap kali mengatakan, loh Pak, kalau begitu Soekarno sedang mengadu domba, sedang mempromosikan persaingan antar agama. Apakah begitu maksud Soekarno? Saudara sekalian, di forum ini, di video ini saya mengatakan ini hanya retorika Soekarno untuk mengegolkan sila ketiga ini. Ingat kemarin saya katakan konteks sidang itu memang ada dua kelompok besar, yaitu adalah kelompok Islam dan kelompok kebangsaan. Saudara sekalian, Soekarno merasa perlu untuk menarik hati golongan Islam supaya mau menerima prinsip ini, gitu loh. Maka dia menyapa kaum Islam. Jadi kalau Anda kepingin hukum Islam itu tegak, maka kuasai DPR. Tapi tidak berhenti di situ. Dia mengatakan, oke, golongan lain juga sama. Berjuanglah sehebat-hebatnya supaya DPR Anda kuasai. Tadi pertanyaannya, kalau begitu sedang mempromosikan perpecahan. Mari saya terangkan logikanya. 1.
Tadi saya katakan ini retorika. Dua, sudah sekalian, kalau kita mengerti konteks waktu itu bahwa saat pidato Soekarno, Indonesia belum merdeka. Pertanyaannya, belum merdeka saja, masa sudah dipromosikan perpecahan semacam ini? Itu absurd. Soekarno pasti dalam pikirannya tidak ingin Indonesia pecah. Maka yang namanya perpecahan tentu tidak diinginkan, gitu loh. Maka saya katakan ini pasti retorika. Soekarno tidak sedang mempromosikan perpecahan, persaingan antara agama. Pasti bukan itu maksudnya. Gitu kira-kira. Yang ketiga, mari kita main logika dengan sederhana saja ya. Baik, untuk kaum Islam, untuk menguasai Indonesia atau menguasai DPR dengan persentase 90%, mungkin atau tidak? Saya katakan mungkin. Karena memang mayoritas kita memang umat Islam. Tapi lihat di pidato berikutnya dia mengatakan kalau begitu orang Kristen kalau ingin supaya hukumnya Injil kuasai DPR supaya mayoritas Anda kuasai. Pertanyaannya saya teruskan. Apakah mungkin orang Kristen menguasai DPR sampai 90%? Saya katakan pasti tidak mungkin. Kita teruskan. Umat Hindu menguasai DPR 90%. Saya katakan lagi-lagi tidak akan mungkin. Buddha apalagi. Maka mohon maaf, ini yang saya katakan ini retorika Soekarno. Maka jangan dipelintir bahwa kalau begitu mari kita gontok-gontokan. Soekarno sudah mengatakan ini prinsip atau sila mufakat. Soekarno mengatakan kalau Anda ingin berbeda pendapat, ingin pikiran Anda dihargai, atau Anda punya sesuatu yang mau diperjuangkan, perjuangkanlah di Dewan Perwakilan Rakyat yang nanti kita akan bentuk, gitu loh. Kalau Anda kepingin berdebat mengenai suatu hal, mufakatlah di sana, bukan di jalanan. Itulah prinsip demokrasi, bukan di jalan. Demo berhari-hari, jilid A, jilid B, jilid C, dan seterusnya Anda barbar, bukan itu. Di gedung yang terhormat itu. Itulah namanya prinsip mufakat atau musyawarah. Begitu ya kira-kira. Oke, saya teruskan saudara sekalian. Sekarang sila yang keempat namanya sila kesejahteraan. Kalau Anda tahu versi sekarang menjadi sila kelima kan, keadilan sosial. Zaman itu namanya kesejahteraan. Sekarang mengatakan dengan sila kesejahteraan dia mengidealkan ada namanya Ratu Adil. Ketika dia bilang mengenai itu, saya mengidealkan kita semua sejahtera, ada namanya keadilan. Kita menunjukkan namanya Ratu Adil. Maka saudara-saudara dia mengatakan Indonesia itu satu, punya nasionalisme, dua, menghargai kemanusiaan, yang ketiga, semua dicapai dengan mufakat, tetapi harus juga mengusahakan kesejahteraan atau keadilan. Tidak ada gunanya merdeka kalau tidak berjuang mewujudkan keadilan. Begitu, itu sila keempat. Sekarang sila kelima. Dia mengatakan prinsip yang kemudian nomor 5 ini adalah prinsip ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam pidato ini dia merujuk berbagai tokoh agama, Nabi Muhammad, Nabi Isa, yang kemudian sama poinnya dulu Verdragsamheid dalam bahasa Belanda, artinya adalah toleransi. Saudara sekalian, Soekarno ternyata mengidealkan ketuhanan kita, bukan ketuhanan yang egois. Mari saya bacakan supaya Anda mengerti maksudnya Soekarno. Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam maupun Kristen dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu adalah menghormati satu sama lain. Ini penting saudara sekalian. Menghormati satu sama lain. Segenap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan secara berkebudayaan. Tiada egoisme agama. Berkebudayaan. Pertanyaannya, kalau kita beragama, tapi serentak menjelekkan agama lain, apakah itu berkebudayaan? Budaya kita itu apa? Menghargai orang lain, toleransi, gotong royong. Kalau kita beragama tapi kemudian ngebom, berkebudayaan namanya? Tentu tidak.
Kalau kita bertuhan tetapi sambil ngantem orang lain, itu berbudaya namanya? Tentu tidak. Maka inilah prinsip nomor 5 yang menurut saya luar biasa. Kita bangsa itu bertuhan, tapi bertuhan harus juga berbudaya. Karena tidak ada gunanya bertuhan tapi serentak membenci sesamanya. Itulah isi dari Pancasila yang sekarang kemudian setelah kemudian dirembuk dalam Panitia 5, kemudian disahkan di PPKI 18 Agustus berubah berubah isinya, enggak, isinya tadi itu isinya, tapi kemudian kalimatnya menjadi lain. Satu, ketuanya Maha Esa, itu kan sekarang tadi kan sila yang kelima. Yang kedua, kemanusiaan yang dia beradab, ya tadi itu humanity, tadi internasionalisme. Persatuan Indonesia yaitu nasionalisme. Yang keempat, permusyawaratan perwakilan yaitu mufakat. Yang kelima, keadilan sosial, ya tadi itu kesejahteraan. Itulah isi dari Pancasila Soekarno. Dan semoga dari pendalaman teks ini, pidato Soekarno ini, kita mengerti itulah maksudnya dulu mengenai Pancasila. Dan saya harap kita makin mendalami, makin mengerti dan mengamalkan Pancasila. Oke, jadi bab mengenai pidato Soekarno tentang Pancasila selesai, dan saya harap ini menjadi bahan bagus bagi Anda untuk membuat tulisan yang bisa Anda sumbangkan untuk khalayak ramai. Oke, terima kasih pada teman sekalian, semoga bermanfaat, tetap sehat.